tidak boleh dilakukan oleh putra-putri Diaga. Maka di Diaga tidak mengenal gontok-gontokan untuk perang-perangan, gontok-gontokan untuk ya kan? Perkara untuk cari masalah, tidak begitu. Diaga organisasi yang moderat, profesional, dan akuntabel. Moderat memahami segala situasi dan kondisi yang ada, juga mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman, profesional untuk mencapai tingkatan sumber daya manusia yang berkualitas, akuntabel memiliki daya saing yang hebat dan kuat. Ini yang disebut dengan Diaga Muda Indonesia harus mengedepankan moderat, profesional, dan akuntabel. Artinya yang tadi, memahami segala bentuk situasi dan kondisi, perkembangan zaman yang dihadapi, tantangan zaman yang dihadapi, profesional, memiliki kekuatan sumber daya manusia yang hebat, kuat, dan tangguh, akuntabel atau accountability dengan kekuatan daya pikir yang mumpuni. Ini adalah Diaga. Yang kedua, Diaga harus peka, kritis dan elegan. Peka terhadap persoalan yang berkembang baik itu di masyarakat dan juga di pemerintahan. Kritis adalah hak seluruh manusia Indonesia dalam rangka menyampaikan pendapat di muka umum. Elegan, organisasi ini harus enak dilihat dari setiap sudut pandang. Itu elegan, ya. Jadi orang kalau misalnya cuma tahu si kritis, tapi nggak tahu maksud daripada tujuan kritis itu sendiri. Peka dan kritis hari ini harus diakui bukan cuma oleh Diaga, tapi melainkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Situasi dan kondisi pemerintahan dari pusat sampai dengan ke daerah belum bisa dan belum mampu mensejahterakan rakyatnya secara utuh dan menyeluruh. Kita berharap di pusat kepemimpinan Presiden Prabowo mampu mengubah wujud dan wujud manusia Indonesia menjadi manusia yang layak, menjadi manusia yang sejahtera, menjadi manusia yang berkompetitif, berdaya saing tinggi. Tidak hanya masyarakat hanya dijadikan sebuah objek politik 5 tahunan. Putra-putri Diaga, kita jangan terkecoh dengan kebiasaan politik 5 tahunan. Karena rakyat punya tanggung jawab yang tinggi untuk mempertanggungjawabkan masa depan bangsanya, masa depan negaranya, masa depan pemerintahannya. Maka hati-hati. Kenapa saya selalu menyampaikan kepada putra-putri Diaga, hati-hati jangan terjebak dengan permainan politik para elit yang dipertontonkan dari tahun ke tahun, dari periodisasi ke periode yang akan datang. Para elit politik hanya menguras energi rakyat dengan datang 5 tahun, lalu meminta bantuan dan mengemis 5 tahun. Setelah mereka jadi, setelah mereka duduk, yang pada akhirnya mereka meninggalkan rakyat. Jadi putra-putri Diaga harus cerdas dalam menentukan sikap politik organisasi ke depan. Saya sudah mencoba. Yang pertama, bagaimana Diaga Muda Indonesia berperan aktif mensukseskan Jokowi 2 periode. Ya, karena saya harus membuktikan dan saya harus bisa mengutarakan juga menguraikan kepada putra-putri Diaga yang akan datang. Lalu, setelah itu kita juga pernah mensukseskan Prabowo Subianto kemarin. Dan setelah itu Diaga Muda Indonesia di Pilkada daerah Kabupaten Sukabumi mengambil sikap netral, tidak turut serta dan tidak ikut campur. Kenapa saya harus lakukan itu? Karena
Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, kita mendukung Jokowi 2 periode. Lalu apa yang didapat oleh rakyat? Hasilnya waduh baik, gitu-gitu aja. Apakah ada rakyat di zaman Jokowi dengan kesejahteraan yang merata, dengan kesejahteraan yang mapan, lalu pajak, PPN, PPH tidak menjadi beban rakyat? Pajak, PPN, dan PPH ternyata menjadi beban pikulan rakyat yang berat sampai dengan hari ini. Yang kedua, apakah Prabowo Subianto, ini saya bicara politik nasional, mampu mengubah wujud dan wujud Indonesia Raya, menciptakan 5 tahun ke depan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang tidak kekurangan, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang berkompeten di berbagai bidang. Dan kita uji, apakah Presiden Prabowo mampu menurunkan sektor pajak yang membebani rakyat selama ini, dan juga Prabowo Subianto mampu memelihara kemajemukan rakyat Indonesia dengan tantangan yang begitu berat yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan, oleh rakyat Indonesia ke depan. Hari ini jujur kita akui, 50% rakyat di negara Kesatuan Republik Indonesia mampu bersaing dan berkompetitif menyesuaikan era digitalisasi, era zaman. Dan 50%-nya tidak mampu untuk berdaya saing dan berkompetitif di era modernisasi sekarang ini. Yang harus dipikirkan pemerintah ke depan, bagaimana menciptakan sebuah keadilan bagi rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang makmur, adil, sejahtera, berkedudukan, dan merata. Ini yang harus didorong oleh kita. Jangan sampai rakyat yang kaya semakin kaya, rakyat yang miskin semakin miskin. Pejabat semakin kaya dan tidak ada pejabat yang miskin. Lalu kedudukan siapa yang miskin? Kedudukan rakyat. Karena kedudukan pejabat tidak ada yang miskin. Semua pejabat itu dari kelompok dan golongan orang kaya. Walaupun tadinya manusia sederhana, setelah menjadi pejabat akan kaya. Tidak akan kekurangan. Kenapa? Gaji